Assalamualaikum Pak. Maaf, Ya. Di saya absensinya masih 1/30 Pak. Iya, nanti nggak apa-apa, nanti juga terupdate sendiri kok. Makasih Pak. Nanti di akhir perkuliahan kita coba lagi. Oke, nah ini yang saya mau sampaikan. Biasa di awal perkuliahan itu ada yang namanya kontak kuliah. Kemarin kalian juga udah dengar saya kalau di perkuliahan sebelumnya ada smart rural, sama untuk di SIP juga ada kontrak kuliahnya untuk menjelaskan apa yang akan kalian pelajari, kemudian metodenya seperti apa, dan outputnya juga seperti apa. Nah, untuk perkuliahan sistem informasi perencanaan ini, itu nanti diampu sama dua, tadi seperti yang saya udah ceritakan di awal, yaitu dengan saya, dan yang kedua adalah Pak Samsul Bahri. Nah, itu kemudian yang perlu dilakukan ketika perkuliahan ini untuk mempermudah diskusi atau pertanyaan dan segala macam, silahkan bergabung di WhatsApp group. Kemudian ketika ada pertanyaan apapun, saya lebih memprioritaskan orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang langsung nanya di grup daripada saya harus meladeni kalian satu persatu di WhatsApp pribadi. Kadang-kadang kalian sebagai mahasiswa itu pertanyaannya berulang. Jadi daripada saya hanya menjawab ke satu orang, lebih baik kalian menanyanya di grup, biar saya ngasih jawabannya ke seluruh anggota grup. Jadi kalau misalkan nanti ada beberapa WA pribadi yang nggak saya balas, berarti pertanyaannya itu udah dijawab di grup, atau silahkan nanya langsung di grup. Jadi jangan WA pribadi. Kemudian, nah ini mata kuliahnya adalah sistem informasi perencanaan, ilmu dasar yang bagi para mahasiswa PWK untuk mengolah data, menginterpretasikan data yang nantinya akan digunakan dalam bidang perencanaan. Jadi semua data-data nanti ada data fisik, ada sosial, ada ekonomi. Biasanya sederhananya kalau orang dulu itu digambarkannya itu melalui deskripsi di laporan-laporan. Nah, kalau udah mulai tahun sekitar 60-an, itu ada yang namanya teknologi Geographic Information System. Semua data itu direpresentasikan dalam peta. Apakah ini petanya dikombinasikan dengan grafik seperti yang ini, atau ini adalah peta untuk kenampakan permukaan bumi. Nah, biasanya orang-orang planologi itu ketika ingin merencanakan suatu wilayah untuk mengetahui kondisi wilayah tersebut, itu biasanya mereka memerlukan peta, yaitu peta tutupan lahan existing atau penggunaan lahan existing. Di mana aja sih pemukiman, di mana aja sih sungai, di mana aja misalkan tempat pembuangan sampah. Nah, orang planologi itu harus tahu sebelum merencanakan nanti untuk ke 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan si kota itu mau jadi apa, itu harus tahu dulu existingnya seperti apa. Nah, nggak hanya untuk existing, karena PWK itu adalah sebuah ilmu merencanakan. Tadi salah satu outputnya adalah perencanaan 20 tahun ke depan. Nah, nanti rencana 20 tahun ke depan, kota itu mau jadi apa, bentuknya seperti apa, pemukimannya di mana aja, perdagangannya, tempat perdagangannya seperti di mana aja sebarannya, ruang terbuka hijau taman-tamannya di mana aja, itu paling gampang untuk diimplementasikan dalam sebuah peta. Kalau pernah diajarkan sama Bu Ida untuk pengenalan PWK nggak? Mata kuliah Bu Ida di semester 1 kalau nggak salah. Bu Ida Juvan. Pernah kan? Ada diajar sama Bu Ida nggak? Untuk PPWK, pengantar perencanaan wilayah kota? Okay. Biasanya diajarkan ada yang namanya rencana tata ruang wilayah, ada yang rencana tata ruang wilayah nasional, RT/RWN, kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, ataupun nanti rencana detail tata ruang. Nah, semua output-outputnya
selain nanti ada sebuah buku yang namanya peraturan daerah atau peraturan perkot dan segala macam, nanti ada juga yang disajikan dalam bentuk peta. Nanti itu ada yang namanya peta rencana pola ruang, ada yang namanya peta struktur ruang, ada yang namanya peta kawasan strategis. Nah, 3 peta itu adalah salah satu output dari si RT/RW ini. Nah, itu yang kalian nanti harus bisa sebagai orang plano. Yang pertama itu kalian harus tahu bagaimana sih bikin peta tersebut, kemudian apa sih yang dituangkan di informasi yang dituangkan dalam peta tersebut, kalian harus mengerti. Makanya diajarkan di sini, di sistem informasi perencanaan ini. Kemudian, nah nanti kalian udah mulai main-main. Kalau kemarin kalian di di praktikum itu cuman belajar mendigit, kemudian memvisualisasikan, kemudian kalau intersect dan overlay kemarin di geospasial geodas udah sempat diajarin belum di praktikum? Ada yang ingat praktikum materinya? Ada materi tentang intersect atau overlay nggak? Nggak ada ya? Atau ada? Ada nggak? Ada nggak? Ayo. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Nah, kalau kemarin kalian kalau untuk di geospasial dasar, ini kalian hanya belajar 2 ini nih. PPT saya kelihatan kan ya? Masih kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Masih kalian belajar 2 ini nih, yaitu ada database, geodatabase-nya, ada geovisualization-nya. Geovisualization itu kalian udah belajar layout kan? Kalian bisa belajar bikin MXD dan mengekspor ke JPEG kan atau PDF. Nah, itu baru bagian dari si geovisualization atau maps-nya. Nah, kemudian kemarin kalian hanya belajar bikin SHP. Bentuk SHP untuk merepresentasikan permukaan bumi dibagi berapa sih? Masih ingat nggak? Bentuk SHP? Masih ingat nggak? Yuk, yang bisa silahkan unmute aja. Nggak usah malu-malu. Yang polyline itu enggak, Pak? Oke, polyline 1 benar. Selain polyline ada apa aja, Hasan? Selain polyline apa lagi? Oke, polygon. Setelah polygon, satu lagi? Poin. Oke. Poin. Jadi kalian udah belajar, ya oke betul poin. Jadi kalian udah belajar bikin data di JS, ada 3 bentuk dasar. Yang pertama itu poin, kemudian ada yang namanya polyline, ada juga yang namanya polygon. Poin itu hanya terdiri dari sepasang koordinat, longitude, latitude, dan X atau Y. Kemudian untuk sebentar. Suara saya apakah terdengar putus-putus atau lancar? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke. Tadi balik lagi, kalau poin hanya terdiri dari sepasang koordinat, longitude dan latitude. Sementara kalau untuk line itu minimal ada 2 pasang titik koordinat, longitude latitude yang pertama, kemudian longitude latitude yang kedua, kemudian disambungkan kedua titik tersebut itu menjadi sebuah polyline ataupun garis. Nah, itu adalah si polyline. Sementara untuk polygon minimal ada berapa titik? Tadi kalau poin minimal ada 1 titik, kalau polyline minimal ada 2 titik, kalau polygon minimal ada berapa titik? Ada yang tahu? Masih ingat? Jangan malu-malu. Polygon minimal, oke, ada 3 titik ya? Iya, Pak. Oke, benar. Jadi untuk yang polygon itu minimal ada 3 bentar. Oke, minimal ada 3 titik.
Oke. Lanjut tadi ada telepon, sorry. Jadi nah itu kalian baru mengenal 3 data tersebut, point, polyline, dan polygon. Nah, untuk di praktikum sekarang kalian akan berkenalan dengan yang namanya geodatabase. Ini nanti si point, polyline, polygon itu dibungkus lagi dengan sebuah bungkusan yang namanya geodatabase. Nah, gunanya buat apa, kemudian fungsinya buat apa, itu kalian nanti akan belajar di sini, belajar di praktikum, nanti juga di teori-teorinya akan saya jelaskan juga. Kemudian yang terakhir ada yang namanya geoprocessing, adalah tentang processing. Tadi kalian tadi belum pernah dengar ada yang namanya intersect, ada yang namanya overlay. Jadi nanti ada beberapa layer data yang nanti ditumpuk-tumpukan, kemudian setelah ditumpukan nanti menjadi sebuah data baru. Data-data tersebut jadi data tersebut nanti akan menjadi sebuah analisis. Nanti kalau di praktikum ada yang namanya daya dukung, ada yang namanya daya tampung. Nah, itu salah satu analisis sederhana untuk perencanaan wilayah kota, untuk anak-anak orang-orang perencanaan wilayah kota, bagaimana sih daya tampung sebuah kota, menampungnya seperti apa, cukup penduduk atau enggaknya, ataupun nanti daya dukung bagaimana sih sebuah kota itu mendukung aktivitas si masyarakatnya. Nah, nanti kita akan belajar pendekatan daya dukung, daya tampung itu dari data-data fisik, itu menggunakan GIS, nanti di praktikumnya juga diajarkan dan di teorinya juga diajarkan. Nah, ini semua untuk apa sih? Untuk mendukung nanti perkuliahan kalian di semester yang depan, di semester yang akan datang, itu ada yang namanya perkuliahan Studio 2 Geospasial. Nah, ilmu-ilmu yang udah kalian belajar diajarkan di 2 semester sebelumnya, di Geospasial Dasar, di Sistem Informasi Perencanaan, itu akan digunakan di Geospasial Dasar, Studio Geospasial Dasar. Jadi, saya harapkan di 2 mata kuliah ini kalian belajar benar-benar, karena nanti akan kepake banget di Studio 2 Geospasial. Jadi kalau kalian keteteran di praktikumnya ataupun di teorinya, silahkan kalian baca-baca lagi, karena akan sangat membantu kalian nanti di Geospasial, Studio 2 Geospasial, ataupun nanti di mata kuliah lain. Minimal di mata kuliah yang lain itu pasti nanti ada beberapa yang kalian disuruh bikin peta. Paling sederhananya, kalau kalian belum bisa bikin peta, ya nanti akan menghambat mata kuliah yang lainnya juga. Nah, itu tadi tiga inti yang kalian akan diajarkan di mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Geovisualization itu nanti kalian udah belajar bagaimana untuk melayout. Kemudian di semester kemarin ada yang namanya kartografi, kemudian ini database, itu kalian udah mengenal SHP, point, polyline, polygon, kemudian nanti akan dibungkus oleh geodatabase. Geodatabase buat apa sih? Nanti kalian bisa mengkoreksi data-data SHP kalian. Nah, cara mengkoreksinya seperti apa sih? Nanti biasanya hasil digitan kalian itu ada yang bertumpukan, beroverlap antara polygon 1 dengan polygon 2, atau ada yang biasanya ada gap, ruang kosong antara poligon, atau misalkan kalian bikin jaringan jalan satu misalkan di sini, jaringan jalan 2 di sini ada gap yang nggak nyambung antara jalan satu sama jaringan jalan 2. Nanti kita bisa memperbaikinya, mengetahui mana sih yang error, mana yang salah. Kalau udah tahu yang error dan salah, nanti kita tinggal sambungkan saja. Kemudian itu untuk geovisualization, nanti kita akan belajar tentang sistem informasi geografis, kemudian ada yang namanya remote sensing. Kalau kemarin kalian udah sempat berkenalan dengan citra satelit belum waktu geospasial dasar? Udah, Pak. Udah, kalian kalau nggak salah
disuruh download citra satelit dari Earth Explorer ya, benar kan? Dari SAS, Pak. SAS Oh, dari SAS Planet. Oke, dari SAS Planet. Dari SAS Planet udah sempat download, ngedijit persil-persil rumah ya. Pakai polyline dan kemudian nanti dipoligonkan. Nanti kita akan belajar di sini tentang remote sensing. Nanti kalian ngedownload itu kalau dari SAS Planet itu sampai kelihatan persil-persil rumah. Nah, kalau yang nanti kita gunakan datanya untuk remote sensing itu data citra satelitnya itu hanya bisa mengidentifikasi kawasan pemukiman, nggak sampai bisa kelihatan si persil-persil rumahnya. Nanti kayak gimana sih bedanya? Makanya nanti ada peta itu ada berbeda-beda skala, ada skala 5.000, ada skala 10.000, ada skala 25.000. Perasaan waktu geospasial dasar udah sempat saya tugaskan ya perbedaan-perbedaan skala atau belum sih? Sudah, oke. Udah Nah, itu nanti kita akan lihatkan lagi, ulang lagi perbedaan skala itu seperti apa. Nah, kemudian nanti saya akan sedikit kenalkan yang namanya pemodelan dinamis. Nanti ada yang namanya sistem dinamis, ada yang namanya spasial dinamis. Seperti apa spasial dinamis dan pemodelan dinamis, nanti saya akan contohkan di belakang. Kemudian ini ada yang namanya network analysis. Nah, network analysis itu seperti apa sih? Kalian pernah pakai Google Maps kan? Kemudian kalian pernah pakai Google Maps untuk menunjukkan mana arah yang paling cepat dan yang paling tidak macet, benar kan? Nah, itu konsep dasarnya itu menggunakan GIS juga, karena menggunakan jaringan jalan, itu dia pakai namanya network, jaringan, kemudian ya analisis, namanya network analysis. Nah, itu di GIS kalian juga nanti bisa bikin analisis kayak Google Maps, mana sih rute terpendek kalau saya mau dari rumah saya ke Unisba, atau analisis mana kalau saya punya toko kira-kira pelanggan yang potensial untuk belanja ke toko saya yang jaraknya kalau jalan cuma 5 menit itu rumah mana aja sih? Nah, itu kita bisa lakukan di network analysis. Kemudian nanti ada juga pakai drone. Sayangnya kita masih perkuliahannya online. Kalau offline sih biasanya ada praktikum terakhir, ada pengenalan drone. Kalian naikin turunin drone di drone yang punya lab perpetaan. Di lab perpetaan itu punya drone DJI Phantom 3 dan DJI Phantom 4, ada 2. Biasanya sih diajarkan bagaimana naik, kemudian turun, maju, merekam, memfoto, dan segala macam. Tapi sayangnya kita online, jadi mungkin untuk praktik drone, apakah nanti ada hibrid atau tidak dilaksanakan, besok saya rapat dulu dengan tim asisten dan kasih studionya. Kemudian drone itu nggak hanya bisa bikin foto, ngambil foto-foto biasa, buat selfie atau video-video dokumentasi. Drone juga bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk bikin peta. Nah, bagaimana caranya nanti kita bisa belajar, tapi kalau mau belajar lebih dalam nanti itu bisa tinggal ngobrol-ngobrol aja sama tim asisten lab perpetaan. Biasanya kita pakai yang namanya software, namanya ada yang namanya Agisoft. Jadi mengolah foto-foto biasa yang punya koordinat, nanti kita gabungkan menjadi citra-citra yang kayak ada di SAS Planet. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan dari drone. Kemudian tadi ada daya dukung, daya tampung. Kemudian daya dukung, daya tampung itu nanti digunakan di studio. Kemudian ini penambahan materi itu ada artificial intelligence, kecerdasan buatan, karena sekarang lagi booming yang namanya machine learning, namanya artificial intelligence, yang namanya deep learning. Nah, untuk semua yang berbau dengan IT atau kecerdasan buatan ini, bagaimana sih memakainya di PWK. Nah, itu nanti saya akan share beberapa pengalaman kegiatan saya di luar kampus yang mungkin bisa diterapkan di PWK juga. Kemudian
Nah, ini nanti capaiannya yang penting kalian udah bisa bikin datanya waktu di geospasial data dasar. Nah, sekarang waktunya untuk kalian memakai datanya. Nggak hanya cuma mendigit, kemudian melayout, tapi kalian harus bisa menganalisisnya, kemudian menginterpretasikannya. Kalau kalian cuma bisa digit dan layout, itu orang-orang anak SMK pemetaan juga bisa. Orang-orang geodesi atau geografi juga bisa. Tapi orang-orang planologi itu harus bisa menganalisisnya atau menginterpretasikannya. Nah, itu nilai mahal kalian itu seperti di sana. Kalau kalian hanya bikin peta layout aja sih, ya itu nilai tambah untuk sebagai plannernya masih minim. Tapi kalau kalian bisa menginterpretasikannya, kemudian membahasakan menjadi sebuah analisis, nah itu yang tujuan utamanya dari pemanfaatan SIG di perencanaan wilayah kota ini. Kemudian mengetahui penggunaan data spasial tadi udah. Kemudian, nah ini yang sederhana kalian udah kemarin dikenalin dengan software yang namanya Axin nggak? Waktu geospasial dasar? Enggak ya? Oke. Belum. Oke. Di ArcGIS itu ada beberapa modul software yang namanya ArcMap, ada yang namanya ArcCatalog, ada yang namanya salah satunya adalah untuk bikin 3 dimensi itu adalah yang namanya Axin seperti ini nih. Jadi ini tugas kuliah tahun 2013 atau 2014 saya lupa, di waktu saya ngajar masih di Unicom. Jadi dulu saya tugasin mereka survei ke lapangan, yang kuning itu pemukiman, yang merah itu adalah perdagangan jasa, yang biru itu kalau nggak salah itu kawasan pendidikan. Nah, mereka survei ini, ada yang tahu ini di daerah mana? Orang Bandung, tahu nggak ini di daerah mana? Ada yang bisa nembak nggak? Ada yang kenal nggak orang Bandung nih? Masa orang Bandung nggak tahu ini daerah mana? Ada yang tahu nggak? Dago bukan Pak? Dago, ya dikit-dikit lah. Sama di Pati Ukur Pak. Nah, oke, tepatnya benar di Pati Ukur. Nah, saya cuma nyuruh ke mahasiswa untuk survei ke lapangan. Kalian udah bisa ngedijit kan? Kemudian kalian survei juga harusnya udah bisa. Kemudian bikin nanti pewarnaan udah bisa. Nanti tinggal kalian tambahin surveinya ketinggian bangunan. Nah, jadilah nanti bikin animasi. Pindah, kalau kemarin kalian bikinnya di ArcGIS, nanti kalian tinggal tambahin di Axinnya. Kalian bikin sedikit animasi sederhana. Ini base map-nya adalah citra. Kemudian yang warna-warni ini adalah SHP, ditambahkan si pohon-pohon dan segala macam. Kita gerak-gerakin. Kemudian kita gerak-gerakin, tapi kita rekam juga. Jadilah animasi sederhana. Nah, nanti kalau mau animasi yang lebih jago, itu belajarnya di PPSR. Kalau di PPSR itu ada beberapa yang mendalami tentang kayak Google SketchUp, Lumion. Nah, itu di lab sebelah di geospasial di lab PPSR. Tapi ya untuk anak-anak lab perpetaan geospasial sistem informasi perencanaan, minimal kalau udah bisa gini juga udah cukup gitu. Nah, ini buku-bukunya, tujuannya membuat mahasiswa bisa membuat data spasial untuk perencanaannya, udah oke. Kemudian softwarenya juga udah bisa, ataupun hardwarenya. Nanti hardwarenya, kalian udah pernah pegang namanya GPS belum? Belum ya? Nah, kalau kuliahnya offline itu kita biasanya pinjamkan untuk GPS yang ada di lab, kalian pegang GPS, survei, nanti ngambil titik koordinat. Nah, sayangnya ini balik lagi kita kuliahnya online, kalian belum dapat memanfaatkan barang-barang yang ada di laboratorium. Kemudian nanti mahasiswa dapat menjelaskan kegunaan data spasial dalam aplikasi perencanaan. Nah, ini bikin konsep data spasial, kemudian
kalian harus bisa menggunakan software dan hardware-nya, kemudian nanti jadi sebuah data spasial, kemudian terakhirnya adalah ya ini penggunaan data spasial untuk analisis perencanaan wilayah kota. Nah, ini 30-70, ini saya tekankan lagi, itu 70% itu kalian belajar mandiri. Jadi kalian jangan mengeluh, aduh saya nggak ngerti untuk penjelasan dari dosennya, atau misalkan dosennya kurang banyak menjelaskan. Nah, sebenarnya ya kalian sebagai mahasiswa, apalagi online seperti ini, itu kalian hanya mungkin dikasih materi cuma 30%. 70% itu kalian nyari sendiri. Nah, kalau yang pas di perkuliahan ini sebenarnya saya udah agak males nih ceramah panjang lebar seperti ini. Saya pinginnya kalian banyak nanya ke saya. Pertanyaan apapun yang berhubungan dengan SIP, peta, atau misalkan analisis yang kalian dapatkan di internet, yang pernah kalian baca di buku, tapi kalian belum pernah mengetahui jawabannya, silahkan didiskusikan. Apakah berhubungan dengan materi hari ini, ataupun nggak berhubungan, saya sih terbuka aja. Jadi saya pinginnya di kelas itu lebih aktif. 70% itu kalian nonton di YouTube, baca buku, 30%-nya kita diskusi. Karena untuk kedepannya juga kita akan melakukan seperti itu. Mau di kelas offline ataupun di online seperti ini, gaya-gaya ngajar seperti sekarang banyak ceramah itu gaya ngajar anak SD, SMP ataupun SMA. Kalau kalian lihat lihat perkuliahan di luar negeri, perkuliahannya itu paling juga kalau yang kelas-kelas sedikit 5-10 orang duduknya berputar, mereka mahasiswanya presentasi sesuatu, banyaknya diskusi. Jadi dosen itu nggak banyak berbicara lagi, hanya mengarahkan, hanya menjawab, tapi semua pertanyaan itu dirancang sesuai dengan materinya, tapi mahasiswanya yang mengeksplor. Oh, mahasiswa A itu udah mengeksplor A, D, C, D, E, F, G misalkan. Oh, tapi si mahasiswa Z itu belum ngerti tentang si G. Nanti mahasiswa si A itu yang menjelaskan lagi, nanti tapi diarahkan oleh si dosen tersebut. Jadi harus lebih banyak aktif kalau kita mau mengejar ketertinggalan dunia pendidikan kita. Karena ya agak beda antara di negara maju seperti di Eropa dan di Amerika sama perkuliahan di Indonesia, ya memang masih ada gap-nya. Nah, salah satunya adalah keaktifan mahasiswanya. Kemudian ini bukunya nanti PPT-nya saya akan simpan di sana di e-kuliah. Nanti kalian baca aja. Kemudian tetap ini nanti ada blog, kemudian nanti tugas presentasi dan kuis. Mungkin kuis nggak akan terlalu banyak seperti semester lalu, tapi ada 1 atau 2 kuis aja nanti yang ABC di kuliah. Kemudian ini bobot nilai, ini juga masih fleksibel karena saya ingin kalian juga nanti lebih lebih aktif di tugas kelompoknya. Nanti ini tugas kelompoknya ini sama kayak di SIP itu hanya cuma 2 orang aja. Sama di Sumatera itu cuma hanya 2 orang aja gitu. Kemudian ini skip. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ini. Tugasnya ini saya kasih tema tentang JS. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kalian bisa pilih untuk tugas besar kalian. Lokasinya itu disesuaikan dengan lokasi wilayah kalian. Biar kalian nggak usah survei jauh-jauh, cukup misalkan ruang lingkupnya 1 desa, 1 kecamatan, tapi nanti outputnya ya seperti ini. Yang pertama itu ada yang namanya Urban Heat Island. Urban Heat Island itu nanti saya akan jelaskan juga di materi, adalah fenomena pulau panas perkotaan. Kalau kalian tinggal di Bandung, coba bandingkan suhu udara di pusat kota, misalkan di alun-alun sama di daerah Dago atas. Biasanya yang lebih panas di alun-alun atau di daerah Dago atas kalau pagi-pagi. Ada yang tahu nggak?
Alun-alun. Pak. Oke, di alun-alun karena itu adalah pusat perkotaan. Biasanya dari pusat perkotaan itu dia memancarkan panas dari aktivitas manusianya, dari gedung-gedungnya yang memantulkan lagi si udara panas dan segala macam. Nanti kelihatan fenomenanya nanti seperti ini nih. Jadi di tengah kota, kalau ini grafik, ini biasanya suhunya lebih tinggi dibandingkan di daerah-daerah sekitarnya. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya Google Earth Engine. Nah, itu seperti praktikum, di luar praktikum kalian harus belajar tentang Google Earth Engine. Itu sedikit ada bahasa pemrograman, tapi di YouTube udah banyak banget tutorialnya. Jadi skrip-skripnya kayak orang-orang informatika, ini ada skrip-skripnya. Ini pakai bahasa pemrograman JavaScript, tapi kalian tinggal copy paste aja dari internet. Kalian pelajari ini skrip untuk apa, ini skrip untuk apa, yang penting kalian ngerti, nggak usah bikin dari nol. Kemudian kalian bikin analisis urban heat island-nya. Kalian bikin dari tahun ke tahun, dari tahun 90 seperti apa, 2000 seperti apa, 2010 seperti apa, 2020 seperti apa. Nanti kelihatannya nanti petanya seperti ini. Oh, daerah sini itu yang warna merah. Biasanya warna merah itu menginformasikan bahwa di sana itu lebih panas. Nah, yang biru-biru itu yang lebih dingin. Nah, saya sebagai orang planner, saya ingin tahu secara time series itu kayak gimana sih untuk suhu di kota di sebuah kota. Kalau kalian tinggal pingin di daerah yang suhunya panas seperti merah-merah ini, atau suhunya nyaman atau dingin di seperti yang biru-biru ini? Menurut kalian lebih enak yang mana? Oh, lebih enak yang mana? Yang biru, Pak. Oke, pasti yang lebih adem, lebih nyaman biasanya. Makanya orang sekarang di Indonesia di kamarnya atau di rumahnya itu punya air conditioner atau AC karena mereka pingin udara yang hangat, yang nyaman, yang dingin. Sementara di luar ruangan itu di luar ruangan itu panas. Nah, makanya kita sebagai planner kan pingin tahu nih lokasi-lokasi mana yang udaranya panas sih. Sebagai planner kita bisa merencanakan, kalau di daerah sana panas, berarti rekomendasinya di daerah sana harus diapain sih biasanya? Ada yang tahu nggak? Kalau di daerah saya, di rumah saya di Supratman, itu panas banget. Nah, paling bagus untuk menurunkan suhunya, kira-kira dikasih apa sih di daerah sana? Ada yang tahu? Nanam pohon, Pak. Nah, betul. Nanti kalian sebagai planner, itu kalian bisa merencanakan, karena di Supratman itu panas banget, ya udah deh, biar penduduknya nyaman, nanti saya programkan di tahun 2021 bikin taman dengan 10.000 pohon biar suhunya turun. Nah, kita bikin nanti perencanaan seperti itu, karena kan kita sebagai planner merencanakan sebuah kawasan, ya tujuannya apa? Ya biar si penduduk di daerah sana di sebuah kota tersebut aman, nyaman, tentram lah, sederhana gitu. Nah, ini salah satu analisisnya. Nah, tapi kalian nggak pakai ArcGIS lagi, saya tantang kalian ini pakai yang namanya Google Earth Engine. Di internet tinggal kalian cari di YouTube, tutorialnya banyak, Urban Heat Island, Google Earth Engine, keluar semua tutorial bahasa Indonesianya, disediakan skripnya, tinggal kalian pindah lokasinya, kalian analisis gitu. Ingat ya, kalian itu udah planner, bukan hanya cuman tadi si drafter anak SMK yang bisa bikin petanya, tapi kalian harus bisa bikin analisisnya. Kalian deskripsikan kondisinya seperti apa, perubahan dari tahun ke tahunnya seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, itu baru jadi seorang planner. Tapi kalau kalian cuma bikin hanya bisa nge-digit, nge-layout, nah itu kalian namanya drafter, hanya itu levelnya anak-anak SMK ataupun D3 lah. Tapi kalian anak S1, dari data itu kalian bisa menganalisisnya, menginterpretasikannya, baru nanti solusinya apa sih kalian sebagai planner. Kemudian ini juga sistem informasi perdagangan dan jasa di kecamatan.
ini juga bisa kalian lakukan. Nah, uniknya ini di tahun kemarin teman-teman kakak kelas yang bikin sistem informasi perdagangan jasa di kecamatan itu digabungkan dengan network analisis ini, mereka berhasil presentasi di seminar nasional geomatika yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial. Kalau kalian nanti tugas ini bagus, bisa saya bimbing dan nanti bisa dipresentasikan ke seminar nasional atau seminar internasional yang ada di Indonesia. Dan kadang-kadang biayanya gratis, kalian nggak usah bayar. Nah, itu buat apa? Itu nilai plus buat kalian karena kalau nggak salah mulai angkatan kalian itu ada SKS SKS non kuliah atau SKS apa? Ada yang ingat nggak? SKS apa? SKKFT. SKKFT. Jadi ada kalian diwajibkan dapat sertifikat atau keaktifan di luar perkuliahan. Nah, salah satunya ya ini ikut-ikut seminar. Nah, saya pingin dari minimal sekarang ini ada 72 orang mahasiswa, berarti nanti ada sekitar 30-an kelompok atau sampai 40-an kelompok, 40 kelompok. Nah, 10%-nya atau 20%-nya atau kalau bisa 30%-nya itu hasil tugas kalian itu bisa diseminarkan di minimal seminar internasional. Nanti ada seminar ASPI, ada seminar PU dari BIG. Nah, nanti dari tugas kalian saya akan bimbing lagi, saya akan poles lagi untuk membantu kalian untuk seminar di acara-acara nasional. Nah, kalau kalian bisa ikut acara seminar nasional dengan hasil kalian sebelum perkuliahan ini beres, kita kan perkuliahan ini beres bulan Januari ini. Nah, kalau ada yang bisa nulis makalah tentang SIP, materinya tentang ini, kemudian kalian berhasil presentasi dan dipublis tulisan kalian, nanti saya akan bimbing juga kalau ada yang mau seperti itu jaminannya itu akan dapat nilai A. Kalau kalian bisa mempresentasikan tugas ini ke minimal seminar-seminar nasional. Kalau mau seminar internasional lebih baik, tapi siapapun yang kelompoknya itu berhasil untuk mempresentasikan di proceeding atau di seminar nasional atau internasional, itu nanti lapor ke saya aja, nanti saya akan bimbing. Kalau kalian berhasil untuk presentasi dan diterima naskahnya, itu langsung jaminan untuk ujian UTS UAS-nya itu hanya formalitas. Yang penting kalian ikut absen UTS UAS, itu saya akan jamin bahwa nilainya pasti A. Gitu. Jadi bagi yang mahasiswa yang rajin nyari-nyari seminar-seminar atau perlombaan seperti ini, kayak tahun kemarin itu si Zikri bagus sama si Doris, dia ikut lomba di UI, kemudian presentasi di ASPI di online di Aceh. Nah, kalau sekarang kalau tugasnya berhasil dipresentasikan di seminar nasional, tinggal kasih tahu saya, paling nama saya nanti ikut ke kalian sebagai dosen pembimbing, itu kalau publish itu pasti langsung dapat A. Gitu. Jadi UTS UAS hanya formalitas, itu janji dari saya. Kalau kalian bisa mempublish sebuah tulisan di sebuah minimal proceeding nasional. Gitu. Nanti untuk acara-acara proceeding nasionalnya, kalian cari sendiri, atau kalau saya nemu di internet atau saya dapat dari WhatsApp grup, saya akan informasikan di grup. Itu privilege bagi orang-orang yang suka tantangan dari saya untuk bisa publish tulisannya di proceeding minimal. Kemudian ini ada yang namanya sistem informasi desa, jadi minimal kalian data nanti data-data misalkan per rumah, kartu keluarganya kalian data, satu desa, bisa misalkan satu desa, setiap rumahnya kalian bikin database kartu keluarga, biar bisa tahu di rumah itu ada berapa penduduk, kemudian laki-lakinya siapa aja, perempuannya siapa aja. Kalian nanti bikin misalkan di ArcGIS boleh, di web boleh,
Itu tugas besar kalian. Kemudian seperti ini tadi yang sistem informasi perdagangan jasa kalian nanti akan survei bikin apa aja, bikin peta kerja, video kegiatan, tutorial, peta dan SHP. Itu kalian ruang lingkupnya itu kalian harus survei batas kecamatan, batas desa, kemudian lokasi warung, lokasi minimarket, kemudian bangunan dan jalan. Kalian bikin sebuah sistem informasi desa, perdagangan jasa. Nah, kalau untuk sistem informasi desa, kalian harus bikin yang lebih detail lagi, ada batas RW-nya, garis-garisnya, batas RT, jalan, nomor rumah, jumlah lantai, lokasi penting, informasi kartu keluarga, bangunan, ataupun yang lainnya. Jadi kalau ini skupnya itu adalah kecamatan, tapi kalau sistem informasi desa ya skupnya desa, tapi ini outputnya lebih detail nih, harus menggambarkan RT, RW, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada sistem informasi ruang terbuka hijau. Ini simple, kalian tinggal survei di kecamatan kalian hitung, tandai seluruh pohon yang ada di kecamatan kalian, titik-titikin. Nah, itu simple banget, tag dan identifikasi pohon, identifikasi jenis, kemudian foto. Tapi kalian bayangin, satu kecamatan ada berapa puluh ribu pohon sih. Nah, itu yang beratnya di sini. Tapi kerjaannya simple, tag, foto, nanti pindahin di ArcGIS, bikin hyperlink, kemudian dapatlah sistem informasi ruang terbuka hijau. Kemudian kalau kalian ngerti untuk Android atau WebGIS, silahkan kalian mau ngembangkan di sana juga. Gitu. Atau sekarang yang lagi booming ini analisis COVID, misalkan bikin peta bahaya COVID, peta resiko COVID di daerah kalian ambil metodologinya dari LAPAN, metodologinya dari BNPB, atau metodologi pengerjaannya dari dari misalkan paper yang udah ada di luar negeri, silahkan juga. Kemudian ini tadi ada si network analysis. Ini yang kemarin dilakukan itu network analysis untuk perdagangan jasa, kemudian pemukiman dan aksesibilitas sekolah. Nanti kalau ada yang mau nanya, silahkan di akhir sesi ini atau nanti di perkuliahan minggu depan juga boleh. Ini kemudian ini bikin prediksi tutupan lahan. Jadi kita nggak hanya bisa memprediksi jumlah penduduk, tapi kita juga bisa memprediksi kota itu nanti pemukimannya berkembang ke arah mana sih, pemukimannya di 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Nanti kita tinggal masukkan beberapa tutupan lahan, kita masukin ke formulasinya. Jadi nih nanti tutupan lahan atau urban sprawl, perkembangan sebuah kota dari setiap di waktu prediksi yang akan datang. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan dalam 1 semester ke depan. Jadi untuk yang simple sekarang, kalian silahkan cari kelompoknya sama kayak di Smart Rural. Kalian butuh teman 1 orang untuk diskusi, silahkan. Kemudian minggu depan saya udah minta kira-kira tugas mana yang akan kalian ambil. Gitu, udah ditentukan nih dalam 1 minggu. Nanti saya akan kasih linknya untuk kalian mengupload nama kelompok kalian, kemudian kira-kira temanya seperti apa dan lokasinya di mana, itu aja. Nah, tapi kalau kalian nanti mau hasil ini dipublish di seminar, proceeding atau segala macam, diinfokan juga ke saya, proceeding apa, tanggal berapa presentasinya. Nanti jaminan dari saya, semua yang bisa ikut seminar nasional itu saya kasih langsung bonus A tanpa UTS dan UAS. Tapi kalau praktikum tetap harus ikut ya, karena kalau nggak lulus praktikum itu berarti nggak lulus perkuliahan. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, udah hampir 1 jam tadi saya sedikit memaparkan. Ada yang mau didiskusikan juga dulu? Oh ya, perkuliahan ini sebenarnya hanya 100 menit ya. Karena 1 jam lagi itu dipakai sama praktikum. Tapi tetap aja waktu kita masih longgar sampai 18.10. Tapi
sebenarnya jam berapa? 17 berapa sih? Kalau 2 jamnya 17 berapa? 30 17.20 kita berhenti selesai. Tapi kalau misalkan kita masih ada yang mau didiskusikan, saya masih melayani sampai jam 18.10. Oke, untuk tugas-tugas dan materi ada yang mau ditanyain dulu? Pak, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Ini Apa? tentang yang sistem informasi desa, Pak. Oke. Berarti kalau buat yang poin ini ada kemungkinan kalau mau ngambil poin yang itu harus kerja sama desa-desanya sendiri ya, Pak? Nah, oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Di semester yang lalu, output sistem informasi desa itu saya minta setelah kalian beres bikin petanya, saya minta buktinya kalian print di A1 atau di A0 itu kalian harus menyerahkan ke desanya. Jadi saya nggak mau si peta ini cuman disimpan di hard disk kalian, dikumpulin nanti di link tugas. Tapi kalau bisa si peta-peta yang ini itu bermanfaat untuk desa kalian. Gitu. Jadi kalau kalian mau kerja sama desanya itu sangat bagus karena biasanya desa ini kan untuk tahu misalkan kakak dan segala kartu keluarga dan segala macam itu harus ngobrol kan sama desanya. Nah, janjiin aja nanti di akhir semester saya akan bikin petanya dan datanya akan dikasihkan ke mereka. Minimal JPEG-nya itu dikasihkan mereka karena mungkin nggak ngerti tentang SHP dan ARGIS ya. Minimal ada soft copy dan diprintkan di A1 ataupun di A0. Nanti ada bukti foto untuk penyerahan dari kalian perwakilan kelompok berarti kan salah satu atau dua-duanya terserah ke desa tersebut gitu. Jadi nanti usahakan ada nama kalian, ada lambang Unisba gitu kan, biar nanti kalau orang-orang lihat peta desa, wah itu bikinan si siapa tadi Rizky, siapa nggak tahu saya, Rizky dari Unisba kan keren tuh gitu. Jadi pasti harus ada diskusi kerjasama sama desanya gitu. Apalagi kalau kepala desanya atau perangkat desa itu adalah saudara kalian atau orang tua kalian sendiri, lebih enak lagi. Jadi kalau untuk yang sistem informasi desa ini, saya akan tagih di akhir laporannya adalah penyerahan si peta desa ke desanya gitu. Biar ya kalian kuliah di PWK juga adalah sumbangsi dikit ke desa kalian, ke lingkungan kalian. Makanya saya nggak nyarankan desanya itu yang jauh-jauh, ya udah desa kalian aja atau desa teman kalian yang survei, kalian yang nanti yang ngolahnya, bagi-bagi aja bebas kayak gimana gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? 1-2 pertanyaan? Ngelanjutin yang tadi, Pak. Boleh, sok. Taruh Ki. Siapa tadi? Saya Faisal. Lanjutin yang tadi berarti ada kemungkinan harus pertama harus minta surat juga kan ke prodi mungkin ya, terus taruh diusahakan ngobrol dulu aja biasa ke desa ya, tanpa surat dulu. Tapi kalau soalnya saya juga kasihan sama administrasi di surat penyuratan di PWK. Kalau semua mahasiswa minta surat survei seperti ini, saya pernah diprotes, agak kasihan memberatkan admin PWK. Kalau bisa kalian ngobrol dulu aja sama kepala desanya, orang desanya, saya dari kuliah dan segala macam gitu. Bisa nggak survei? Kalau survei fisik kan kayak batas RT, RW dan segala macam, jalan, nomor rumah itu kan nggak usah pakai surat tuh. Tapi kalau misalkan informasi kartu keluarga dan lain-lain, ya coba tanya aja. Kalau harus pakai surat, ya udah skip aja sih. Soalnya kalau bikin surat lagi, ribet di kalian lagi, bolak-balik ke kampus, memakan waktu, kemudian kasihan juga admin si PWK-nya bikin surat-surat survei seperti ini. Gitu. Kalau bisa diambil, silahkan untuk informasi kartu keluarga, tapi kalau si desanya
harus minta, ya udah kalian tinggal batas RW, RT, jalan, rumah, nomor lantai, kemudian mana perdagangan, mana rumah, dan segala macam. Udah nggak apa-apa, survei aja, nggak usah ke desa, tapi nanti di akhir perkuliahan udah beres sebagai laporan kalian, nanti juga kan kalian bikin laporannya nih. Kalian harus foto barengan sama si salah satu staf desa, ini ada bukti penyerahan peta desa, gitu aja sih. Tadi siapa yang Rizky ya? Iya Pak, izin bertanya Pak. Untuk yang analisis perkembangan lahan itu Pak, itu tuh untuk variabelnya apakah nanti harus dijelasin kayak apa ya, lahan pertanian atau kawasan industri gitu, atau hanya antara lahan terbuka dan lahan tidak terbuka aja Pak? Oke, tergantung nggak kamu mau sanggupnya sampai mana. Apakah mau sampai mengidentifikasi mana tutup misalkan yang hutan, mana yang pemukiman, mana yang sungai, nanti berubahnya seperti apa, atau kamu cuman sanggupnya hanya mengidentifikasi perkembangan pemukiman. Nih saya baru kasih contoh di siapa ya, kemarin itu di si Oke, paling sederhananya itu dari beberapa citra itu bikinnya hanya klasifikasi tutupan lahan pemukimannya aja paling minimal. Jadi tahu dari tahun ke tahun itu pemukimannya itu berkembangnya kemana nih? Taduh, Cihabana. Bentar. Saya kasihkan salah satu jurnal. Sebentar. Di jurnal ini dia cukup sederhana, tapi publish-nya judulnya adalah jurnal internasional. Tapi menurut saya sih untuk teknisnya kalian S1 PWK juga harusnya sih udah bisa bikin yang kayak gini. Dia ini nih judulnya Machine Learning Based Modeling for Future Prospect of Land Use, Land Cover, Change in Gopalganj District, Bangladesh. Ntar masih loading internet saya agak lama. Jadi di apa? Kenapa nggak bisa? Bentar. Download. Saya nggak bisa dibuka di sini. Oke, balik lagi. Jadi tinggal bikin aja untuk perkembangan pemukiman aja paling simpelnya. Pemukimannya berkembang kemana, prediksinya nanti di 2030. Yang paling sering kita perhatikan kan, pengen tahu nih, nanti di tahun 2030 itu kira-kira arah perkembangan pemukimannya itu apakah ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur, itu seperti apa. Nanti kita bisa bikin pakai software ini nih untuk yang modeling. Ini sederhananya itu bisa pakai software namanya QGIS Mollusca.
tapi kemarin siapa sih angkatan kalian yang ikut lomba Sigiskom udah mulai ngotak-atik pakai software yang namanya Terset. Terset itu untuk pemodelan tutupan lahan. Itu kemarin dibantuin sama kahim kalian, si Zikri, sama si asisten lab perpetaan yang tugas akhirnya juga bikin temanya adalah si pemodelan tutupan lahan juga tuh si Fanji. Dia bikin model pemodelan tutupan lahan di kota Kabupaten Cirebon. Nah, itu angkatan kalian saya lupa namanya kemarin yang ikut Diskom siapa. Tapi ya salah satunya seperti ini. Oke. Siapa sih yang kemarin tuh yang ikut Diskom? Lukman sama Adri, Pak. Oh, Lukman sama Adri. Oke. Sip. Ada lagi? Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Boleh, sambil saya bikin link untuk Google itu dulu ya. Absensi sebentar. Sok, kenapa? Yuk, lanjut. Itu untuk yang pembagian kelompok yang di kelas itu SIP ini, itu boleh beda kelas nggak Pak? Yang penting satu Zoom ini, satu Zoom besar. Oke, diusahakan dalam satu kelas aja ya. Soalnya untuk nanti penilaiannya, kalau berbeda kelas, saya nanti agak susah untuk masukkan nilainya. Jadi diusahakan dulu cari yang satu kelas dulu, kelas C, atau kelas D. Biar penilaiannya nanti di akhir itu lebih gampang. Gitu. Takutnya kalau beda kelas nanti ada kesalahan dalam inputnya, penginputan nilai, makanya mendingan satu kelas aja, jangan satu room. Gitu. Kalau sekarang kelas C dan E ya. Ini 17 September. Oke. Sambil nunggu pertanyaan, sambil silahkan kalian isi untuk membackup Google Form-nya. Itu saya share link di chat Teams. Kenapa saya share-nya di chat Teams? Itu biar hanya yang aktif aja yang ingat untuk atau melihat si link absensinya. Kalau saya share lagi di Google di WhatsApp group, nanti orang yang nggak masuk perkuliahan juga bisa ikut absensi. Udah kelihatan untuk si absensinya? Ada kan? Oke. Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Di Meet chat? Belum, Pak. Ini saya kan pakai yang Guest, Pak. Jadi chatnya tuh cuma bisa tim members, jadi nggak bisa buka, Pak. Oh, sebentar. Kalau enggak, yang masih Guest berarti saya kasih linknya aja biar kalian ngetik. Saya kasih linknya di sini aja kalau gitu. Agak sedikit PR ngetik nggak apa-apa ya. Siapa? Oke, sip. Oke, sambil kalian mengisi pertanyaan, mengisi absensi, ada pertanyaan dulu. Untuk minggu depan nanti saya bikin di e-kuliah, tugasnya itu kalian mengupload nama kelompok. Jadi tiap orang tetap harus mengupload meskipun sama temanya apa. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukup sambil kalian mengisi absen, saya cukupkan dulu perkuliahan minggu ini. Mulai minggu depan nanti saya akan partneran sama Pak Samsul untuk mengasihkan materi. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sudah absen langsung leave aja. Saya izin live, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.